telah disebut orang dermawan, orang yang murah hati, dan itu telah kau dapatkan di dunia karena amal bukan ikhlas, bukan karena ikhlas. Maka berhati-hati kalau ya, beramal dengan ikhlas dan benar. Benarnya ya kita harus banyak mengaji supaya kita tahu tentang amalan-amalan yang ada tuntunannya. Misalnya ibadah yang banyak tersebar di WA. Ini bulan-bulan tertentu ya, bulan Rajab kan. Nih seperti yang diterangkan Pak Haji Suwarso itu, bulan Rajab itu apa ada hadis sahih yang ada turunan amal itu? Nah, kecuali kemuliaan bulan Rajab sebagai bulan yang diharamkan untuk berperang. Tapi amalan bulan Rajab itu di WA itu sudah. Nah, tapi kalau nanti ketemu dengan orang yang mengkaji pakarnya hadis, itu tidak menemukan hadis yang sahih. Adanya hanya hadis palsu dan hadis yang dhaif. Nah, itu taunya gimana? Taunya kalau dia itu belajar malah tidak akan tahu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki pada bagian berkaitan dengan ittiba. Jadi tadi yang dikabarkan masuk surga itu orang yang ittiba. Ittiba itu kecil orang yang mencontoh, mengikuti. Maka man ata'ani dakhala jannah. Sapa sing taat mentaatiku dia masuk surga. Lah, mentaat itu kayak apa keterangannya? Nah, ini meneladeni Rasulullah. Nika lajeng paidahipun menapa nek kita menika meneladeni Rasulullah? Ada banyak keterangan terkait dengan meneladeni Rasulullah. Nika jumbo kali bulan awal kasih mulut kita keterangan bagaimana hikmahnya ittiba itu supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah dan semakin semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ittiba Nabi SAW adalah ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dengan seorang akan mendapatkan balasan surga. Sebagaimana sabda Nabi, man atau anidakal jannah, wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku niscaya dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan enggan masuk surga. Dia enggan masuk surga. Nah, masuk laki-laki mendatangi sholat Jumat, mendatangi sholat jamaah, itu juga ittiba Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, ampun ngantos ada pendapat aku luwih kusuk nek sholat ning omah wong lanang gitu. Nah, itu tidak mencontohkan Nabi. Sholatnya di masjid laki-laki itu, utamakan di masjid. Jangan banyak alasan. Kalau kita sudah ikhlas, nah, kita mengetahui kita ini asalnya saka air mani, kon ibadah sing bener ya menurut Kanjeng Nabi. Nah, kalau sudah ada suara azan, tidak ada udzur, nah, maka kita harus mendatangi sholat jamaah di masjid. Jangan nek di keyakinan wah nang omah luwih kusuk, nah, tidak benar. Termasuk contoh kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan ittiba akan memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nura ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memulihkannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini. Yang ketiga, kanthi ittiba badhe pikantuk panggesangan ingkang sae donya lan akhirat. Kanthi nulado mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW badhe pikantuk panggesangan donya lan akhirat ingkang sae. Napa dalilipun? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, menika wonten tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ngendikaken ing tafsiripun, ini merupakan janji Allah bagi orang yang beramal soleh, yaitu amal yang mengikuti kitab dan sunnahnya dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta amal tersebut disyariatkan oleh Allah, maka Allah akan beri kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang lebih baik di akhirat. Nah, ini di bulan Ramadan ini terjemahanipun sing sapa wong ndek kebencian, sapa wong lanang utawa wadon, lanang wadon mau jering kahanan iman, mula pesti bakal ingsun paringi marang dhewe panguripan sing becik, lan barang ingsun beri walesan pahala sing luwih becik saka apa sing wis dhewe tindakake. Niki Quran surah An-Nahl ayat 99. Ini kabar gembira bagi laki-laki dan perempuan mukmin yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, maka akan diberikan kehidupan dunia yang baik dan besok balasan di akhirat yang lebih baik. Kau langsung kalau gitu. Terus amal itu memang amal soleh itu amal yang benar dan ikhlas. Nah, benarnya itu memang ada tuntunannya. Nah, ikhlasnya itu memang lillahi ta'ala. Nah, kita berhati-hati ya. Kita masukkan uang dalam kotak infak atau menyumbang. Nah, kita tengok hati kita, keikhlasan kita. Kita berjuang, nah, kita tengok pada hati kita untuk meluruskan niat supaya jadi amal. Kita membangun rumah tafid juga demikian. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan, tapi harus kita tengok dari kita untuk keikhlasan. Kalau sudah, tidak usah disebut lagi. Oh, kayak bisa listriknya sing aku jualnya aku lu enak listriknya kan. Nah, itu sudah nanti menyebut-nyebut kebaikan. Oh, kayak renek aku sing gerake ora bakal dadi. Jangan demikian. Nanti kita bisa beramal tapi karena menyebut-nyebut atau menyakiti penerima. Nah, nanti kelingan diterangke Pak Ustadz Asroni. Ini kurma, ya tak ini kurma. Kira tahu rasa kurma sing enak iki lho. Itu ngene menyakiti sing nopo. Itu termasuk memberikan pakaian dengan sesak itu atau diagem kayak tanggane terus dure gitu loh. Nah, pas jagong, pas rapat nek wong akeh dikandake, iki kok ambisine aku to iki. Wah, iki apa bangga ya? Itu wah sungguh sangat malu. Gimana? Sangat malu, enggak boleh seperti itu. Ya jenengan jalan mati bersyukur alhamdulillah gelem nganggo kanggo sing menehi aku. Dalam hati saja. Allah yang akan jangan disebut nek wong akeh kandang, iki kok ambisine aku to. Wah, bisa tak nggo patut banget lho. Padahal wong akeh do ngerti. Nah, itu sangat membuat itu ya amanya jadi tidak ikhlas. Moga menunjuknya nggih. Ini nonton gale soto pesan iki. Nah, siwal megang ya. Ada berapa poin? Kanthi itiba mila Allah badhe paring keberkahan lan kelapangan bagi kaum muslimin di negeri mereka. Nah, kanthi mencontoh kanjeng Nabi, mengikuti sunah-sunah beliau,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Itu yang ingkang beriman dan bertakwa juga akan diberikan barokah dari langit dan bumi. Wonten Quran surah At-Tariq niku, Bapak Ibu, Allah itu bersumpah demi langit itu 2 kali. Yang pertama di awal surat, was-samaa'i wat-thariq. Demi langit yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? An-najmu saqib. Allah bersumpah dengan makhluknya langit. Nah, nanti di ayat berikutnya Allah bersumpah lagi. Dengan langit. Yaitu pada ayat yang ke-11. Was-samaa'i dzati ratq. Demi langit yang mengandung hujan. Nah, niki para ahli tafsir, apa hubungane langit karo udan? Langit dengan bintang itu. Nah, langit dengan Al-Quran itu. Hujan dengan Al-Quran itu. Nah, Al-Quran dan hujan itu sama-sama turun dari langit. Al-Quran itu dibutuhkan manusia untuk jiwa, untuk rohaninya, untuk jalan hidup. Sedangkan air dibutuhkan manusia untuk kehidupan fisik. Jadi Allah bersumpah ayat yang mulia ini untuk perenungan kita semua. Jadi Al-Quran dan hujan dari langit. Sampai Allah bersumpah dengan langit. Karena Al-Quran dari langit itu untuk pertumbuhan hidup seluruh manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Kemudian hujan dari langit. Bagaimana manusia kalau tidak ada air? Tidak akan ada kehidupan. Maka ayat berikutnya itu setelah was-samaa'i dzati raj'i wal ardi dzati sadr. Setelah menerangkan hujan, Allah itu menerangkan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya dalam arti lugasnya wal ardi dzati sadr itu artinya dan bumi yang merekah. Jadi nek cara Jawane bumi sing meletek. Meletek mergo napa? Mergo ana cikru, betul ta cikru? Cikru apa cikru? Tukulan. Pak tukulan itu padahal tukulan apa wae padahal tumbuhan yang lembut, iya betul. Tumbuhan yang lembut kesenggol awake dhewe potong. Tukulan cikru-cikru niku nek kesenggol awake dhewe potong. Tetapi qadarullah, kersane Gusti Allah, tukulan itu iso menembus bumi. Gimana? Akhirnya buminya merekah dan tumbuh. Itu kekuasaan Allah. Yang nek wis tukul niku untuk kebutuhan manusia. Ngoten niki kita dipundawi mikir-mikir. Lah iya kekuasaan Gusti Allah kaya ngono. Kacang ijo 3 kilo. Gimana? Sak ana 3 kilo ya? Jadi ini lho. Kacang ijo 3 kilo. 1 kilo kulane piro pine, Mas? Sekilo piro, Mas? Kapin? Kulake iki lho. Tukane pine iki lho. Selawe iki lho. Lah engko adole Pak Yu.
15. Monggo sak ketok dadi pira? Dirong kita di pirang yuta, 2 yuta. Jadi 3 kilo 75.000 atau 100.000 akeh-akeh. Dalam waktu 2 bulan mulih bodi 3 yuta. Nggih mboten? Nah, niku kemurahane Gusti Allah. Mula nek didhawuhi kon zakat niku mesine nek dhewe mikir-mikir pun mboten aurat. Nggih mboten? Ning nek mboten mikir di Sumanten, kemurahan Gusti Allah niku sangat berat. Sangat berat. Kalau dikembalikan, ini baru ini yang menumbuhkan, yang mengisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibaca, nah kita sudah ada hafal ya. Tapi kita perlu membaca apa itu tafsirnya, juga membaca terjemahnya. Jadi wasama idati rojai wal ardi dati sodai. Innahu laqulun fasal wa ma huwa bil hazal. Nah, niku minangka pepeling kita sedaya untuk berpikir tadi. Nah, termasuk ini tadi ayat firman Allah, jadi penduduk negeri ini nek padha iman lan takwa bakal diparingi berkah. Berkah niku kebaikan yang banyak atau disebut dengan ziyadatul khairat, bertambah-tambah kebaikannya. Kalau nek wong nikah nika doanipun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fil khair. Muga-muga diparingi berkah, dikumpulkan dalam keberkahan dan dalam kebaikan. Nah, niku nanti juga wong nikah niku akhirnya akan bertambah kebaikan. Ya, tadi sing nom-nom sing wis wajine nikah, wedi nikah niku tidak ada alasan lagi kalau sudah mampu bekerja nih, segera menikah. Insyaallah bertambah kebaikan. Ya, kalau laksanakan masih sudah 10 menit. Dengan tiba maka akan mendapat hidayah dan selamat dari kesesatan. Nah, kados wonten hadis ingin kalau sampun dikatakan sesungguhnya aku tak tinggalkan kepada kalian 2 perkara, jika kalian memegang teguh dengannya tidak akan tersesat setelahnya, yaitu kitabullah wa sunnati, adalah kitabullah dan sunnah. Yang kaping 6, dengan tiba akan terlindungi dari persesian yang tercela dan akan mengantarkan kepada jalan yang selamat. Sabda Kanjeng Nabi, fa innahu mayaish minkum ba'di fasayara khilafan katsiran fa alaikum bisunati wa sunati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Maka sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup setelahku, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang mendapat bimbingan dan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berikutnya tentang ittiba. Dengan ittiba akan memperoleh cinta dan rahmat Allah serta ampunan sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata-kata Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 ini, Kanjeng Nabi dipun dawuh datang umat niki. Nggih. Supados kita menika mengikuti utawi mencontoh Kanjeng Nabi. Lah nek awake dhewe mencontoh Kanjeng Nabi,
Gusti Allah badhe tresna dhateng kita lan badhe paring ampunan dhateng dosa-dosa kita dengan cara kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ya. Tidak membantah, boten melengos. Seperti dalam keterangan hadis yang kita bahas tadi. Salajengipun ugi wa aqimis sholata wa atuz zakata wa atiu rasula la'alakum turhamun. Dan laksanakan salat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Menika mujudaken pepiring dari kita sedanipun kangge taat dhateng Allah lan Rasul pun supaya kita pikantuk rahmatipun Allah. Salajengipun man amila amilan laisa alaihi amruna fa huwa raddu. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada contoh dari kami maka ia tertolak. Alhamdulillah kita sebelum beramal kita juga bertanya dulu. Kebiasaan tradisi yang tidak cocok dengan agama kutiwas awake dhewe ndake jebul ora ono pahalane. Malah dadi keliru ya. Wonten Quran surah Al-Kahfi ya, surah yang ke-18 surah yang ke-18 yang paling akhir itu mengisyaratkan dua persyaratan. Berikan solusi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tegesipun paman kana yarju liqa'a rabbih. Wong sing sewonge kepengin ketemu Allah. Siapa yang ingin berjumpa kepada Allah? Maksudipun berjumpa di surganya Allah. Niku wonten syaratipun dan Allah sudah berikan informasi yang mulia ini. Fal ya'mal amalan sholihan. Mula kudu tindak amal sing saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Syaratnya dua ini. Siapa yang kepengin ketemu Allah? Kita semua kepengen pindah ke kalian Allah di surganya Allah. Di ayat mulia Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir ini Allah paling jauh. Syaratnya adalah fal ya'mal amalan sholihan. Amal yang soleh. Amal yang soleh tadi sudah kita bahas. Amal yang ikhlas dan mutabaah. Mencontoh, meniru kanjeng, mentaati kanjeng Nabi. Karena mentaati kanjeng Nabi berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Yusyrik itu menyekutukan. Nah, ini sami. Amal yang benar, amal soleh. Wala yusyrik itu bertentangan kan ikhlas betul. Musik itu bertentangan ikhlas betul. Bertentangan. Karena apa? Karena kalau ikhlas itu tujuannya cuma satu, apa? Lillahi ta'ala. Nenek musik beribadah ke musik, artinya dia ibadahnya kepada Allah masih mencari tandingan yang lain, masih kepada sembahan yang lain, itu jenis musik. Nah, itu bertentangan dengan ikhlas. Maka ketemu lagi, sami ini. Jadi sami, benar dan ikhlas. Amal soleh itu amal yang memang ada tuntunannya benar. Nah, kemudian ini tidak boleh musyrik, ada ikhlasnya. Maka kalau malam Jumat itu dicari hadis yang sahih adalah membaca surah Al-Kahfi. Di yasinane ya oleh,
diganti kafinan barangnya. Al-Kahfi. Nanti ketemu ayat terakhir ini pamangkani ya judi fa'robi fa'yamal amalan solehan boleh yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Ketemu kok adek lah kalingan. Jadi ngamalnya kudu bener lan ora kena musyrik. Kudu lillahi ta'ala. Kula nek kula ngoten iki mung ngandani wong gampang. Nek sing ngaji kan gampang. Arep digawe rasa gawe parkir ning perapatan. Nah ini gampang. Gimana? Ini nek wong ngaji, wah iso geger. Guru parkir nek kira to ora apa-apa wis pengen manut jiba-jiba dhisik mengko ora tau ngaji gitu. Nah, padahal itu sudah beramal, berkorban lalat untuk selain Allah saja mendatangkan maksiat, apalagi korban yang lain. Nah, ini termasuk bener. Maka ibadah harus bener. Korban zaman Nabi wonten ana korban. Niate korban ning dibeleh sak durunge salat. Bener ya betul iki? Mboten. Kanjeng Nabi betul nggih mboten duka. Ya kuwi sembelihan biasa kaya sembilan biasane ngoten lho. Ora kok Nabi dadi duka wis ora bener anu mboten gitu. Iku sembilan biasa. Dudu klebu hewan korban. Oh, karepe mono mungkin nek mulai guys karek mangan ta. Tapi enggak. Kita harus setelah sholat baru menyembelih korban. Jadi di antara keterangan-keterangan yang masih banyak karena waktu terbatas, Bapak Ibu. Yang jelas kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, sahabat yang mengikuti Rasulullah selama 4 tahun efektif. Jadi niku kita bayangin ya. Jadi sahabat niku rino wengi esuk awan sore ngetuti Kanjeng Nabi. Mergo dhek ning masjid ora lunga-lunga, mangane piye niku jaman-jaman iki. Do betah kelih. Kanjeng Nabi niku nek menahan lapar nggih watu. Kone awake dhewe sakniki wis makmur. Wong delok wong sambatan ning desa esuk sarapan. Kok jam 09.00 wis metu panganan. Jam 12 ingon. Jam 2 panganan neh. Sore luwe-luwe nggon gendengane Pak Yadi niku. Wah, durung mangan. Ning kon ibadah malah dadi ambon nggih. Nah niki kula hadisipun kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Nah niki dawuh Rasulullah man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqat aba. Sapa sing taat marang ingsun yo kuwi wong sing gelem mlebu swarga. Sing mlengos saka dawuh ingsun kuwi wong sing ora mlebu swarga. Mana yang kita taati oleh Kanjeng Nabi, mana yang kita contoh ngertine nek awake dhewe sregep ngaji nggih. Nah, ngaji ing antasipun dugene pengajian akad pagi menika. Ugi pengajian-pengajian di tempat yang lain atau pengajian-pengajian melalui YouTube sekarang juga ada. Tinggal pilih ustadz yang dipilih yang bisa kita ambil, nanti ada yang tafsir atau apa, silakan tinggal pilih ya ustadznya itu. Kita bisa membanyak ilmu di paketan ini ora kudu delok bakome cara nugroho wae kan. Enggak wayang wae belum tak campur saya, tapi untuk ngaji juga. Insyaallah bertambah ilmu, kita akan tahu mana yang menjadi perintah Allah, mana yang menjadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengasihkan salat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Semangat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa
Itu salah satu contoh sholawat, karena banyak sholawat yang lain dilakukan supaya gampang ngapalke, nanti bisa menghafal yang lain, bisa untuk zikir dengan banyak sholawat, lebih kalau hari Jumat. Bapak Ibu, maka yang saya katakan mungkin wonten manfaatipun, wonten kirang manfaatipun yang pangapunten kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.